Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas salah satu aplikasi yang merupakan subpaket dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Office Word 2010. Untuk mengaktifkannya, tinggal diklik icon Microsoft Office 2010. Tunggu sampai lembar kerja baru muncul seperti ini. Nah, Microsoft Office Word ini merupakan aplikasi pengolah kata untuk mengetik lah ya. Ini ada menu-menunya, ada file, ada home, ada adds in, ada mailing, ada reference. Nah, di sini tempat kita mengetik, kemudian ini ada garis pembantu, ada penggaris seperti ini, kemudian di sini juga ada zoom untuk mengecilkan atau membesarkan lembar kerja. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika akan membuat dokumen, yaitu harus mengatur halaman atau page setup-nya ya. Jadi nanti ukuran marginnya berapa, jenis kertasnya apa. Untuk mengatur page setup, ada di menu page layout di sini, kemudian page setup. Akan muncul jendela page setup seperti ini. Ada tab margin, ada paper, ada layout. Nah, di margin ini ada margin top, ada left, ada bottom, ada right. Margin top, left, bottom, dan right ini itu biasanya ditentukan sesuai kebutuhan. Untuk kepentingan dokumen resmi seperti pembuatan skripsi, itu di panduan skripsi sudah ditentukan. Untuk batas kertas atasnya misalkan 4, untuk bottomnya 4, untuk leftnya 4, untuk bottomnya 3, kemudian untuk right-nya juga 3. Orientasi bisa kita pilih juga, ada portrait, ada landscape. Itu bisa dilihat di sini perbedaannya. Kalau portrait seperti ini, kalau landscape seperti ini. Nah, setelah marginnya kita tentukan, kemudian kertasnya juga kita tentukan. Di sini ada paper size, ukuran kertas. Kalau kita pilih letter, maka paper size letter ini digunakan untuk kertas kuarto. Ya, kalau misalkan kita mau mencetak dokumen di kertas A4, maka pilih ukurannya A4. Ketika kita mau mencetak dokumen di kertas F4, maka pilih paper size-nya F4. Terkadang ada sebagian orang ketika akan mencetak dokumen di kertas F4 itu mengatur paper size-nya di ukuran legal. Padahal ukuran legal dan F4 ini berbeda. Legal itu ukurannya 35,56, sementara untuk F4 itu 33,2. Apa yang akan terjadi ketika kita misalkan mengatur paper size legal dicetak di kertas F4? Nah, itu kemungkinan dokumen yang kita ketik itu akan terpotong karena ukuran tingginya berbeda. Bagaimana ketika kita misalkan tetap mau menggunakan paper size, tapi nanti dokumennya tidak terpotong ketika dicetak, tadi marginnya harus dirubah. Nah, kalau misalkan ditentukan margin bottomnya 3, nah di komputer itu harus ditambah 2 gitu ya. Karena tadi ukuran legal 35, sementara ukuran F4 33. Jadi di sini nanti diaturnya 5. Sehingga ketika di komputer akan terlihat marginnya itu, batas kertasnya itu agak ke atas. Itu nanti ketika kita atur 5, ketika dicetak tidak akan terpotong. Misalkan kita atur ininya 3, kemudian kertasnya kertas A4 seperti ini. Nanti akan ada perbedaan ya, margin ketika sudah diatur page setup-nya dan ketika pertama kali lembar kerja ini aktif. Ini ketika misalkan lembar kerja pertama kali aktif, kemudian ini ketika sudah diatur page setup-nya. Langkah selanjutnya, setelah kita mengatur page setup, yaitu mengatur alignment. Nah, ini alignment
atau perataan. Saya sudah menyiapkan bahan untuk latihan kita kali ini. Misalkan ada tulisan seperti ini. Secara default, secara standar, untuk pengaturan alignment itu ada di left ya, align tag left, perataan kiri. Jadi yang kiri yang rata, yang rata yang kirinya saja, sementara yang kanannya tidak rata. Di dokumen-dokumen resmi biasanya untuk pengaturan alignment itu menggunakan justify seperti ini, rata kiri, rata kanan. Kemudian untuk judul biasanya rata tengah seperti ini. Ya, untuk judul makalah misalkan, untuk judul skripsi itu biasanya menggunakan align center atau perataan tengah. Kalau misalkan right seperti ini. Jadi yang rata yang kanannya saja. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah alignment-nya mau left, mau center, mau right, ataupun justify. Pilih-pilih saja. Setelah perataan diatur, langkah selanjutnya mengatur jenis huruf. Nah, jenis huruf ini bisa kita pilih di sini. Ada banyak huruf yang sudah disiapkan oleh Microsoft Office Word. Kalau misalkan kita membutuhkan huruf yang lain, itu tinggal diunduh saja di internet ya, nanti diinstal, dipasang di komputer. Biasanya untuk dokumen-dokumen resmi itu menggunakan huruf Times New Roman dan Arial. Dan kita pilih Times New Roman, ukurannya 12. Untuk ukuran kita bisa atur di sini, paling kecil 8, paling besar 72. Tapi biasanya untuk dokumen resmi ukurannya 12. Jadi untuk mengatur font di sini. Sebetulnya untuk membesarkan huruf bisa juga menggunakan ini, grow font ya. Icon ini tinggal diklik. Semakin kita klik maka akan semakin bertambah ukuran hurufnya. Begitu juga ketika kita akan mengecilkan huruf, kita bisa menggunakan ini, string font ya, untuk mengecilkan. Kemudian di sini untuk menebalkan seperti ini, jadi tebal. Nah, kemudian untuk memiringkan seperti ini, kemudian untuk underline seperti ini. Nah, kemudian ada juga apa ini, strike through. Sekarang kita akan membuat tulisan seperti ini, laki-laki garis miring perempuan. Ketika misalkan kita membuat dokumen pilihan seperti ini, coret yang tidak perlu misalkan, kalau kita laki-laki maka yang perempuannya kita coret. Nah, untuk membuat tulisan yang dicoret ada di sini seperti ini ya. Kemudian kita nonaktifkan terlebih dahulu seperti ini. Ini dicoret misalkan, tadi dicoret. Selanjutnya ada subscript dan superscript. Misalkan ada tulisan CO2 20 meter persegi. Kita tahu bahwa CO2 ini angka 2-nya ada di bawah. Untuk mengatur angka 2 ini berada di bawah, maka klik subscript. Begitu juga untuk 20 meter persegi, perseginya itu ada di atas, maka kita atur superscript. Ya. Selanjutnya untuk mengatur warna huruf, tinggal diklik di sini. Mau warna apa terserah. Tapi untuk dokumen-dokumen resmi itu biasanya warna hitam. Ini ada copy untuk menggandakan. Misalkan kita mau mengopi yang tulisan ini ke paragraf berikutnya, tinggal diklik seperti ini, diblok semua, seleksi, kemudian copy. Nah, kemudian paste. Maka nanti paragraf ini akan ada 2. Untuk menghapus itu bisa menekan tombol delete di keyboard, atau kita juga bisa menggunakan cut ya di sini. Cut itu untuk memotong, atau bisa juga untuk memindahkan. Misalkan yang ini
kita mau pindahkan ke bawah, tinggal di-cut, kemudian di-paste. Ketika kita mengklik tombol cut ataupun copy, maka harus diikuti tombol paste. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengatur font, ukuran huruf, kemudian untuk pilihan-pilihan tadi untuk menebalkan, memiringkan, dan underline. Nah, selanjutnya kita atur line spacing. Nah, line spacing ini jarak antar baris. Kita lihat di tulisan ini jaraknya berdekatan. Nah, ini untuk ukuran line spacing bisa dilihat di sini kan 1. Karena 1 maka berdekatan. Ketika kita pilih 1,5 maka akan sedikit ada jarak. Kemudian ketika kita pilih 2 maka seperti ini. Misalkan dalam pembuatan skripsi, untuk seluruh isi skripsi itu harus line spacingnya 2. Maka kita pilih ini 2 gitu ya. Kecuali misalkan ketika ada satu paragraf yang isinya mengutip pendapat orang lain, terdapat 4 baris ataupun lebih dari 4 baris, maka harus diatur line spacingnya 1 seperti ini untuk line spacing. Selanjutnya untuk menyimpan. Nah, setelah dokumen kita buat, kemudian kita atur, sudah sesuai, kita simpan. Jangan lupa untuk disimpan. Cara menyimpannya, kita klik file, kemudian save atau save as. Apa perbedaan antara save dan save as? Perbedaannya, save itu untuk menyimpan dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Kita sudah membuat dokumen, kemudian di save as dengan nama A misalkan. Nah, di hari berikutnya, misalkan kita ingin mengedit atau menambah file A tadi, karena misalkan belum selesai, kemudian kita tambah. Nah, untuk menyimpan hasil tambahannya itu, kita klik save. Jangan di save as. Ketika kita klik save as, maka akan disimpan dengan nama yang baru. Jadi save as ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang baru, atau kita misalkan ingin menyimpan dokumen yang sudah ada sebelumnya dengan nama yang berbeda. Bisa menggunakan save as. Karena dokumen yang kita buat tadi baru, walaupun kita mengklik save, maka akan muncul jendela save as seperti ini. Nah, ketika kita mengaktifkan jendela save as, kita pilih lokasi di mana tempat file kita itu disimpan. Misalkan di sini untuk file name, nama filenya latihan 1. Nah, file latihan 1 ini mau disimpan di mana? Di My Document atau di mana? Saran saya, ketika kita menyimpan dokumen, itu tidak boleh di My Document. Karena My Document ini adanya di drive C, sementara kalau misalkan nanti Windows-nya bermasalah dan harus diinstal ulang, kemudian kita belum sempat untuk menyelamatkan file kita, ketika proses instalasi berjalan, maka file yang ada di drive C itu semuanya dihapus. Meskipun memang ada aplikasi yang untuk mengembalikan data meskipun sudah diinstal ulang, tapi biasanya hasilnya tidak maksimal. Jadi saran saya, kalau misalkan harddisknya sudah dipartisi, jangan disimpan file dokumen-dokumen kita itu di drive C. Itu bisa kita simpan di drive D ataupun di drive E, tergantung jumlah partisinya. Di save seperti ini. Nah, untuk keluar dari Microsoft Office Word ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan menu file ini, ada exit ya, kemudian ada close, ada exit. Bedanya antara close dengan exit, kalau close itu digunakan untuk menutup dokumen yang aktif, tapi tidak keluar dari Microsoft Office Word. Kalau exit ini untuk keluar dari Microsoft Office Word. Seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan ada dokumen yang belum kita simpan, akan muncul jendela seperti ini, pemberitahuan apakah kamu ingin menyimpan dokumen yang telah dibuat. Nah, kalau misalkan save, kalau don't save tidak mau menyimpan, cancel. Kalau cancel nanti akan membatalkan, tidak akan keluar dari Microsoft Office Word.
Kan kita down save akan keluar seperti ini. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri pembahasan Microsoft Office Word, mengenal Microsoft Office Word 2010, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung channel ini yang sudah subscribe, gitu ya. Terima kasih atas dukungannya, dan kepada Anda yang baru saja bergabung di channel ini, mohon bantuan dan dukungannya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Kemudian apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke media-media sosial, ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan dukung saya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih.